Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai alkohol, fenol, eter, dan epoksida. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Mira Wisda Handayani. Yang kedua, Firdias Astia Safitri. Yang ketiga, Suci Megadiana. Yang keempat, Davin Nahum. Yang kelima, Syifa Nur Khoiriyah. Yang keenam, Niken Ivanesia Tarigan. Naik delman sambil makan bakwan. Selamat menyaksikan kawan. Pembahasan pertama yaitu ada alkohol. Alkohol atau yang sering disebut dengan alkanol merupakan senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil min OH yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atom karbon lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis alkohol. Berdasarkan kedudukan gugus OH dalam rantai atom C, maka alkohol dibagi atas alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Yang pertama ada alkohol primer, yaitu ketika gugus OH terikat pada atom C primer, di mana atom C ini satu ikatannya mengikat satu atom C lain. Lalu yang kedua ada alkohol sekunder, yaitu ketika gugus OH terikat pada atom C sekunder, di mana atom C ini telah terikat pada dua buah atom C lain. Yang ketiga ada alkohol tersier, yaitu ketika gugus OH terikat pada atom C tersier, di mana atom C ini telah diikat oleh tiga atom C lain. Selanjutnya ada sifat-sifat alkohol. Yang pertama itu alkohol mudah terbakar. Hal ini disebabkan karena alkohol mengandung unsur karbon yang merupakan senyawa polar. Yang kedua, ada alkohol ini mudah tercampur dengan air. Hal ini karena kemiripan struktur alkohol yaitu R-OH dan air yaitu H-OH. Yang ketiga, ada alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti natrium dan kalium yang akan membentuk senyawa alkoksida logam. Yang keempat, ada alkohol memiliki titik didih melebihi titik didih alkana dikarenakan gugus fungsi min OH yang sangat polar sehingga daya tarik-penarik antar molekul menjadi sangat kuat. Yang kelima, ada alkohol bersifat heteropolar. Panjang rantai alkil mempengaruhi sifat polarnya. Semakin panjang rantai alkilnya, maka berkurang sifat polarnya. Hal ini menjadikan berkurangnya sifat kelarutannya. Nah, alkohol ini seperti metanol dan etanol, menjadi mudah larut ke pelarut seperti air. Lalu ada bahaya dari alkohol. Yang pertama itu alkohol dapat merusak hati. Nah, hati ini merupakan organ terbesar di tubuh manusia yang berfungsi untuk menetralisir racun dari dalam darah. Selain itu, hati juga berperan dalam metabolisme kolesterol dan memproduksi protein yang berguna untuk proses pembekuan darah. Akan tetapi, fungsi hati dapat terganggu atau bahkan rusak jika kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Saat minum beralkohol masuk ke dalam tubuh, hati akan bekerja lebih keras untuk memproses alkohol. Bahaya alkohol ini dapat membuat hati mengalami peradangan dan memicu munculnya gangguan seperti penumpukan lemak di hati, sirosis, hepatitis, alkoholik, hingga kanker hati. Lalu bahaya selanjutnya yaitu rentan terkena pankreatitis. Pankreas merupakan salah satu organ penting di tubuh yang berperan dalam memproduksi enzim dan hormon yang berguna untuk membantu proses pencernaan. Namun, saat kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, pankreas ini akan memproduksi zat beracun yang mengakibatkan kita mudah mengalami radang pankreas atau pankreatitis. Bahaya yang selanjutnya yaitu mengalami masalah sistem pencernaan.
Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama juga bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saluran pencernaan. Rusaknya saluran pencernaan ini membuat nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak terserap dengan sempurna, sehingga mudah mengalami kerusakan nutrisi. Nah, selain merusak pencernaan, bahaya alkohol yang dikonsumsi berlebihan juga dapat menyebabkan luka di dinding lambung atau gastritis, bahkan kanker di saluran pencernaan. Bahaya yang selanjutnya yaitu menurunkan fungsi otak. Fungsi otak bisa mengalami penurunan bila terlalu sering mengkonsumsi alkohol. Hal ini dikarenakan bahaya alkohol dapat mengganggu kinerja zat kimiawi di otak yang berfungsi sebagai pengatur fungsi otak. Akibatnya, alkohol yang diminum berlebihan dapat menurunkan fungsi otak. Kehilangan koordinasi, berkurangnya refleks tubuh, menurunnya penglihatan, gangguan mood, mudah lupa, pingsan, hingga meningkatkan risiko stroke. Merupakan kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada otak apabila terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Lalu ada risiko terkena penyakit jantung. Nah, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dapat memicu munculnya gangguan pada jantung, seperti gangguan detak jantung, peningkatan tekanan darah, melemahnya otot jantung, hingga meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Lalu, bahaya yang terakhir ada meningkatkan risiko kanker. Sebuah penelitian mengungkapkan kebiasaan mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko terkena berbagai jenis kanker. Hal ini dikarenakan alkohol memiliki sifat karsinogen yang bisa merusak sel-sel di tubuh dan memicu munculnya penyakit kanker. Beberapa jenis kanker yang bisa muncul seperti kanker mulut dan kanker tenggorokan, leher, hati, payudara, serta kanker kolorektal. Selanjutnya ada rumus umum alkohol, yaitu CnH buka kurung 2N plus 2 tutup kurung O. Selanjutnya ada reaksi alkohol. Yang pertama, oksidasi alkohol terjadi dengan lepasnya 1H dari gugus OH dan 1H dari karbon alkohol diikuti dengan pembentukan ikatan rangkap. Air terbentuk bila hidrogen yang dibebaskan bersatu dengan oksigen dari zat pengoksidasi. Selanjutnya ada dehidrasi atau hilangnya komponen air. Gugus OH dari karbon alkohol dan atom H dari karbon yang terikat pada karbon alkohol. Asam sulfat bertindak sebagai zat penarik air dan sebagai katalis. Selanjutnya ada tata nama alkohol. Yang pertama, trivial. Tata nama sistem trivial berlaku untuk alkohol dengan rumus molekul sederhana. Nama trivial alkohol yaitu alkil alkohol. Diambil dari nama gugus alkil yang mengikat gugus OH. Yang kedua ada IUPAC. Rantai karbon terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus OH ditetapkan sebagai rantai induk. Rantai induk tersebut diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi ol, misalnya etana menjadi etanol. Untuk penomoran, atom C yang mengikat gugus OH diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Untuk urutan pemberian nama alkohol adalah sebagai berikut: nomor cabang, nama alkil, nomor gugus OH, nama rantai utama. Jika cabang lebih dari satu jenis, maka diurutkan sesuai dengan abjad. Yang terakhir ada manfaat dari alkohol. Alkohol begitu erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Alkohol yang sering digunakan sebagai pelarut adalah jenis metanol, etanol, dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku, dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, bahan pembersih kaca, campuran obat batuk, bahan minuman keras, dan minuman lain yang mengandung alkohol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu ada fenol. Nah, di sini ada pengertiannya fenol. Apa sih itu fenol? Fenol atau asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Rumus kimianya itu C6H5OH.
dan strukturnya memiliki gugus hidroksil atau OH yang berikatan dengan cincin vinil. Selanjutnya ada sifat-sifat fenol. Sifat-sifat fenol itu ada 4. Yang pertama, ada fenol menguap lebih lambat daripada air. Yang kedua, fenol tidak bereaksi dengan air. Yang ketiga, cairan tidak berwarna saat murni. Jika tidak berwarna, merah muda atau merah. Yang keempat, fenol mudah terbakar. Kemudian ada perbedaan alkohol dan fenol. Yang pertama, alkohol memiliki rantai karbon terbuka, sedangkan fenol memiliki rantai karbon tertutup atau melingkar. Yang kedua, alkohol memiliki sifat keasaman yang lemah, sedangkan fenol memiliki asam lemah lebih kuat daripada alkohol. Yang ketiga, alkohol tidak bereaksi dengan basa, sedangkan fenol bereaksi dengan basa. Yang keempat, alkohol bereaksi dengan Na dan PX3, sedangkan fenol tidak bereaksi dengan PX3 dan Na. Yang kelima, ada alkohol bereaksi dengan asam karboksilat, sedangkan fenol tidak bereaksi dengan asam karboksilat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata nama fenol. Fenol biasanya dinamakan sebagai turunan dari senyawa induk, seperti yang tertera pada gambar. Pada gambar yang pertama, yang paling kiri, gugus OH dinamakan dengan fenol. Dan gambar yang tengah, yang kedua, terdapat unsur kloro pada titik keempat yang dihitung dari OH, maka namanya menjadi para-klorophenol. Dan pada gambar yang ketiga, terdapat 3 unsur Br atau bromo pada titik 2, 4, dan 6 yang dihitung dari OH, maka namanya menjadi 2,4,6 tribromopenol. Selanjutnya, gugus hidroksil dinamai sebagai substituen bila terjadi molekul yang sama dengan fungsi asam karboksilat, aldehida, atau keton yang memiliki prioritas dalam penamaan. Sebagai contohnya yaitu pada gambar yang pertama yang paling kiri, gugus CO2H merupakan gugus dari asam karboksilat sehingga namanya menjadi metahidroksibenzoic acid. Nah, gambar yang kedua, CaO merupakan molekul dari aldehida sehingga dan terletak pada titik keempat dihitung dari OH sehingga namanya menjadi para hidroksibenzaldehid. Nah, tetapi pada gambar yang ketiga yang terletak di paling kanan, NO2 bukan merupakan molekul atau gugus dari asam karboksilat, aldehid, ataupun keton, sehingga namanya menjadi para nitropenol. Karena NO2-nya terletak pada titik keempat, maka namanya para. Bukannya menjadi para hidroksi nitrobenzen. Nah, selanjutnya adalah reaksi-reaksi yang sering terjadi pada fenol. Ada 2, yang pertama yaitu substitusi dan yang kedua oksidasi. Nah, yang pertama yaitu substitusi. Sekarang kita akan memeriksa beberapa reaksi yang terjadi dengan fenol tetapi tidak dengan alkohol. Fenol mengalami substansi aromatik elektrofilik dalam kondisi yang sangat ringan karena gugus hidroksil mengaktifkan cincin dengan kuat. Misalnya, fenol dapat dinitrasi dengan asam nitrat encer. Nah, seperti pada gambar reaksinya, di sana ada fenol ditambah asam nitrat encer menghasilkan para nitropenol ditambah uap air atau H2O. Nah, selanjutnya, fenol juga cepat brominasi dengan bromin dalam air menghasilkan 2,4,6 tribromopenol. Nah, untuk reaksinya yaitu ada fenol ditambah 3Br2 dengan bantuan H2O menghasilkan 2,4,6 tribromopenol ditambah 3HBr. Nah, reaksi yang kedua yaitu reaksi oksidasi atau pembakaran yang terjadi pada fenol. Nah, contoh reaksi oksidasi yang terjadi pada fenol ini terdapat pada
terdapat pada reaksi hidroquinon dengan bantuan Na2Cr2O7 dan H2SO4 pada suhu 30 derajat Celcius menghasilkan 1,4 benzoquinone. Selanjutnya ada contoh reaksi lain yaitu 2-peniletanol dengan bantuan H2CrO4 menghasilkan phenylactic acid. Reaksi lain yaitu ada sikloheksanol dengan bantuan H2CrO4 menghasilkan sikloheksanon. Nah, yang terakhir dari fenol yaitu adalah peranan fenol. Dalam bidang medis sendiri, fenol ini dapat digunakan sebagai antiseptik dan untuk mengawetkan vaksin, serta berpotensi sebagai pereda nyeri. Selain itu, manfaat fenol yang terkandung dalam tumbuhan juga bisa digunakan untuk menangkal radikal bebas dan berpotensi mencegah kanker. Selanjutnya yaitu eter. Eter atau alkoksi alkana merupakan senyawa karbon yang mempunyai dua gugus alkil yang terikat oleh atom oksigen. Rumus struktur eter yaitu RO-eraksen di mana R atau eraksen ini bisa saja sama, bisa saja berbeda. Untuk rumus molekul eter yaitu CnH2n plus 2O, yang mana rumus molekul ini sama dengan rumus molekul alkohol, sehingga eter dan alkohol itu merupakan suatu isomer gugus fungsi. Tata nama eter, secara trivial, eter diberi nama alkil-alkil yang mengapit O menurut abjad dan diikuti dengan kata eter. Jadi misalkan pada contoh, di sebelah kiri itu terdapat metil dan di sebelah kanan terdapat etil. Karena disusun sesuai abjad, maka namanya adalah etil metil eter. Nah, apabila memiliki alkil yang sama, seperti di tabel nomor 2 itu di sebelah kirinya ada etil dan di sebelah kanan ada etil, maka tinggal ditambahi awalan di depannya sehingga namanya dietil eter. Tata nama eter menurut Ayupek yang pertama, rantai C terpendek yang mengikat gugus fungsi O ditetapkan sebagai gugus fungsi atau alkoksi, sedangkan rantai C yang lebih panjang diberi nama sesuai senyawa nama alkana. Pada contoh, di sebelah kiri itu mengandung 1 atom C dan di sebelah kanan itu mengandung 2 atom C. Berarti ya, sebelah kiri itu kita sebut dengan alkoksi, sedangkan yang sebelah kanan itu C-nya 2 sehingga kita sebut dengan alkana. Karena CH3 ini namanya kan metana ya, karena dia alkoksi kan namanya berubah jadi metoksi, sedangkan di sebelah kanan ini ada etana, karena di alkana namanya jadi etana. Nah, aturan nomor 2, penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan posisi gugus fungsi, sehingga C yang mengandung gugus fungsi mendapatkan nomor terkecil. Di sini yang mengikat gugus fungsi dengan nomor terkecil yaitu CH2 kan, sehingga CH2 nomor 1 dan CH3 nomor 3. Maka namanya jadi 1 metoksi etana. Sifat-sifat eter. Eter tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Eter adalah cairan yang tidak berwarna, yang mudah menguap dengan bau yang khas. Titik didih eter itu rendah jika dibandingkan dengan alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Hal ini dikarenakan eter tidak mempunyai ikatan hidrogen, sehingga mudah menguap. Kemudian eter mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih karena uap eter membentuk campuran yang eksplosif dengan udara. Reaksi eter. Reaksi eter itu ada 4. Yang pertama kita akan bahas yaitu pembakaran. Eter mudah terbakar membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Contohnya di sini ada CH3, OCH3 mengikat 3 CO2, menghasilkan 2 CO2 ditambah 3 H2O. Kemudian reaksi dengan logam aktif. Eter ini tidak bereaksi dengan logam aktif seperti Na atau natrium. Hal ini yang membedakan eter dengan alkohol. Reaksinya ROH mengikat Na menjadi ROONA ditambah setengah H2. Nah, kalau eter RO-eraksen mengikat Na, maka tidak dapat bereaksi. Kemudian reaksi ketiga yaitu reaksi dengan PCl5. Eter bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak membebaskan HCl. Di sini RO-eraksen mengikat PCl5 menjadi RCl ditambah R-aksen Cl ditambah POCl3. Kemudian reaksi dengan hidrogen halida atau HX. Eter dapat diuraikan oleh senyawa-senyawa hidrogen halida atau HX, terutama asam iodida. Nah, ini merupakan reaksi eter dengan asam halida. Ada asam halida yang terbatas, di mana RO-eraksen mengikat asam halida atau HI menjadi ROH ditambah R-aksen I. Kemudian mengikat asam halida berlebih, jadi RO-eraksen bereaksi dengan 2 HI
menjadi RI ditambah R aksen I ditambah H2O. Manfaat ether sendiri yang pertama, di etil ether digunakan sebagai obat bius pada operasi. Yang kedua, ether digunakan sebagai pelarut dalam reaksi kimia. Yang ketiga, metil tersbutil ether atau MTBA digunakan untuk menaikkan angka oktan bensin. Ya, selanjutnya kita masuk materi epoksida. Pengertian epoksida. Epoksida adalah senyawa ether siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Struktur dasar dari sebuah epoksida berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Tegangan dari cincin dengan 3 anggota ini membuat senyawa epoksida menjadi lebih reaktif daripada ether asiklik. Selanjutnya ada sifat-sifat epoksida. Ya, yang pertama itu adalah epoksida sangat reaktif, terutama pada larutan asam. Yang kedua, dalam bentuk asli, epoksin resin keras. Yang ketiga, sebagaimana jenis plastik lain, kebanyakan plastik adalah isolator listrik dan konduktor panas yang buruk. Selanjutnya ada tata nama. Yang pertama, senyawa yang mengandung gugus fungsional epoksida dapat disebut sebagai epoksi, epoksida, oksirana, dan etoksilin. Epoksida sederhana terkadang dirujuk sebagai oksida. Contohnya epoksida etilana merupakan etilena oksida. Kebanyakan senyawa ini memiliki nama trivial. Etilena oksida disebut sebagai oksirana. Beberapa nama menekankan kehadiran gugus fungsional epoksida, seperti pada senyawa 1,2 epoksisikloheptana yang dapat pula disebut sebagai 1,2 heptena oksida. Terakhir, suatu polimer yang terbentuk dari prekursor epoksida disebut sebagai epoksi, tetapi material tersebut tidak mengandung gugus epoksida atau hanya berisi beberapa gugus epoksi sisa yang tetap tidak bereaksi dalam pembentukan resin. Ya, selanjutnya ada manfaat epoksida. Yang pertama itu dalam industri aerospace, epoksi digunakan sebagai bahan matriks struktur yang kemudian diperkuat dengan serat, kaca, karbon, kevlar atau boron. Selanjutnya, epoksis polyester digunakan sebagai pelapis bubuk untuk mesin cuci, pengering, dan lain-lain. Fusion bonded epoxy powder coating yang banyak digunakan untuk perlindungan korosi pada pipa baja. Terakhir, epoxy coating juga banyak digunakan sebagai primer untuk meningkatkan adhesi cat, otomotif, dan laut, terutama pada permukaan logam di mana korosi. Ya, yang terakhir itu bahaya epoksida. Risiko utama yang terkait dengan penggunaan epoksi adalah sensitisasi ke pengeras yang dari waktu ke waktu dapat menimbulkan reaksi alergi. Ini adalah sumber utama dari penyakit asma. Nah, demikianlah sesi presentasi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, kami ingin menampilkan sebuah quotes dari Aristoteles yang berbunyi, "The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." Jadi teman-teman tetap semangat ya dalam belajar. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.